Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza Amelia dari jurusan Tadris Fisika di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas tentang gerak benda atau dengan fokus pemantapan yakni gerak lurus. Yang pertama kita bahas adalah definisi dari gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal benda. Dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Benda yang bergerak pada lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Studi mengenai gerak benda, konsep-konsep gaya, dan energi yang berhubungan membentuk suatu bidang yang disebut dengan mekanika. Mekanika dibagi menjadi dua bagian, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa meninjau gaya penyebabnya. Pada bagian ini, kita mulai dengan membahas benda yang bergerak tanpa berotasi atau berputar. Gerak seperti ini disebut dengan gerak translasi. Pada bagian ini, kita juga akan membahas penjelasan mengenai benda yang bergerak pada jalur yang lurus, yang merupakan gerak satu dimensi. Hal-hal yang akan dipelajari pada unit kali ini adalah gerak satu dimensi untuk benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan bergerak lurus dengan percepatan tetap. Gerak berdasarkan lintasannya dibagi menjadi tiga bagian, yakni yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Yang kedua yakni gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar, mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Yang ketiga yakni gerak parabola, dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contoh gerak berdasarkan lintasannya yakni yang pertama gerak lurus. Contohnya merupakan mobil yang bergerak maju, buah apel yang jatuh dari pohonnya, kereta api yang melaju pada rel yang lurus, dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus. Yang kedua yakni gerak melingkar. Contohnya gerak jarum jam analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, dan baling-baling pesawat. Yang ketiga yakni gerak parabola. Contohnya yang pertama lemparan bola, bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat tinggi atau lompat jauh. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir objek. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa mobil bergerak dari jarak A ke C ke B, sedangkan perpindahan yang dilakukan oleh mobil yakni dari A ke B. Perpindahan memiliki besar dan arah. Untuk objek yang bergerak akan dikenal istilah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran yang dipengaruhi jarak yang ditempuh tiap selang waktu tertentu, sedangkan kecepatan dipengaruhi oleh perpindahan objek untuk tiap selang waktunya. Selanjutnya adalah kelajuan, percepatan, dan juga kecepatan. Pada bagian awal pembahasan tentang gerak lurus, telah dibahas konsep-konsep dasar jarak dan perpindahan. Telah dipelajari pula bahwa suatu benda dinyatakan berpindah apabila dalam selang waktu tertentu, posisi benda berubah terhadap acuan. Para fisikawan selalu berusaha mendeskripsikan keadaan suatu benda dengan suatu besaran tertentu. Kecepatan merupakan besaran yang mendeskripsikan keadaan gerak benda. Dengan mencermati besaran kecepatan suatu benda pada suatu saat tertentu, dapat diketahui apakah suatu benda bergerak atau tidak dan bergeraknya kemana. Selain itu, apabila dicermati terhadap kecepatan benda dilakukan dalam selang waktu tertentu, maka dapat diketahui apakah benda yang diamati bergerak makin cepat atau makin lambat. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan perpindahan benda dengan waktu tempuh. Kecepatan merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Kecepatan rata-rata merupakan perubahan perpindahan atau posisi yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktunya. Rumus dari kecepatan rata-rata sendiri yakni
perpindahan dibagi dengan waktu tempuh, atau dalam sistematikanya dapat dituliskan dengan V sama dengan delta X dibagi dengan T. Yang selanjutnya adalah kelajuan. Kelajuan termasuk dalam besaran skalar, sehingga hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Karena kelajuan tidak memiliki arah, jadi nilainya selalu positif. Kelajuan adalah cepat lambatnya suatu jarak tertentu terhadap waktu, atau bisa juga didefinisikan sebagai jarak tempuh per detik. Rumus dari kelajuan rata-rata sendiri yakni jarak dibagi waktu, atau sistematikanya dapat dituliskan dengan S dibagi dengan T. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata bisa didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Maksudnya, percepatan rata-rata ialah hubungan perubahan kecepatan per selang waktu dengan periode yang digunakan saat perubahan momen kecepatan itu terjadi. Rumus dari percepatan rata-rata sendiri yakni perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Dalam sistematikanya dapat dituliskan dengan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Delta V sendiri didapatkan dari kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal, sedangkan delta T didapatkan dari waktu akhir dikurangi dengan waktu yang pertama. Yang kedua yakni gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLB dan juga GLBB. Gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Contohnya yakni pelari yang melakukan lompatannya secara konstan. Di sini dapat dilihat bahwa pelari melakukan lompatannya setiap 2 sekon sekali. Sedangkan jarak lintasannya yakni 5 meter atau 10 meter. Di dalam laboratorium, alat yang digunakan untuk menyelidiki gerak lurus beraturan adalah pewaktu ketik atau sering disebut dengan Tikkertimer. Tikkertimer memiliki sebuah pelat baja yang dapat bergetar 50 kali setiap sekonnya. Setiap kali bergetar, plat akan membuat tanda titik pada kertas yang ditarik oleh benda yang akan diamati gerakannya. Dapat dilihat di gambar sebelah kiri merupakan gambar Tikkertimer, di mana objek atau benda akan dipasangkan di depan kertas, selanjutnya kertas akan tertarik. Maka hasilnya akan seperti gambar yang di sebelah kanan. Ketika dia mengalami GLB atau gerak lurus beraturan, maka titik-titiknya akan tetap konstan. Sedangkan ketika dia mengalami GLBB, maka titik-titiknya akan menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Rumus dari GLB dapat dituliskan dengan S sama dengan V dikali dengan T, di mana S merupakan jarak dengan satuan meter, V dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat ataupun diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu atau dengan kata lain percepatannya konstan. Percepatan tetap yang dimiliki benda mengakibatkan kecepatan benda meningkat seperti hasil yang diperoleh dari percobaan menggunakan Tikkertimer berikut. Titik-titik dalam pita ketik akan menunjukkan pola yang makin lama makin renggang akibat pita tertarik makin cepat seperti ditunjukkan pada gambar. Untuk mendapatkan percepatan tetap yang dapat dipastikan, maka percobaan menggunakan Tikkertimer dapat dilakukan untuk benda yang bergerak jatuh bebas atau meluncurkan troli pada bidang miring. Bila menggunakan troli, maka gesekan dengan bidang miring harus seminimal mungkin agar mendapatkan pembacaan Tikkertimer yang akurat. Nah, untuk rumus gerak lurus berubah beraturan sendiri dapat dituliskan dengan VT sama dengan VO dikali T ditambah setengah kali A dikali T kuadrat, atau VT sama dengan VO plus A dikali T, di mana A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat,
S merupakan jarak dengan satuan meter, T merupakan waktu dengan satuan sekon, VO merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, dan VT merupakan kecepatan saat waktu tertentu dengan satuan meter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.